Shalom saudara, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Nah, kali ini Uncle Mandil akan menjawab sebuah pertanyaan yang datang kepada Uncle Mandil. Apa itu? Ini dia, akan saya ambil salah satu dari kertas yang isinya ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Uncle Mandil. Saya akan jawab ya. Saya akan cabut dulu. Nah, ini dia. Oke, saya sudah cabut. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Uncle tentang Kristen progresif, di mana baru-baru ini viral, yaitu tentang Pastor Brian. Nah, oke, terima kasih ya. Terima kasih sebelumnya buat pertanyaan yang datang kepada Uncle. Dan pada waktu Uncle membaca, Uncle itu mau cek dulu ya, apa itu mengenai pendapat dari Pastor Brian ya. Kalau tadi dibilang di sini Pastor Brian, ataupun di sini tentang tanggapannya mengenai Kristen progresif ya. Coba sebentar saya cek dulu apa yang dikatakan di dalam podcast itu ya. Saya akan coba dulu lihat videonya, setelah itu baru saya tanggapi, oke? Sebentar, saya akan lihat dulu videonya. Sebentar ya. Oke, ini videonya. Oke. Oh, wawancara dengan itu ya. Dengan siapa? Habib ya, seorang Habib ya. Waktu diwawancara kayak podcast gitu bersama dengan satu orang ya. Saya nggak tahu siapa, tapi dia pakai tato juga ya. Oke. Ya, ini saya tanggapi ya dari apa yang saya lihat ya. Mungkin saya adalah yang ketinggalan informasi ya. Tapi terima kasih karena saudara ada yang bertanya kepada saya untuk menanggapi apa yang beredar ya, pengajaran-pengajaran yang beredar. Karena kalau kita lihat di situ bahwa seorang pastor ya, sebut aja karena dia di situ udah jelas namanya Pastor Brian, dia menyebutkan bahwa dia adalah Kristen progresif ya. Kristen progresif. Di situ waktu saya mendengar informasi melalui media sosial bahwa dia mengatakan keselamatan itu tidak di dalam Yesus Kristus. Artinya orang yang berbuat baik pun tanpa harus percaya kepada Kristus itu bisa selamat gitu dia ya. Itu menurut dari Pastor Brian. Nah, saya akan menanggapi dengan bijak ya. Berarti dengan bijak dalam arti seperti ini. Dalam arti saya tidak mau mengenakkan hati saudara, saya tidak mau mengenakkan telinga saudara. Saya tidak mau membuat engkau bahagia dengan perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya berbicara atas apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya sangat memegang mulai dari kecil sampai ini 40 tahunan itu saya memegang bahwa Alkitab itu adalah standar saya. Alkitab itu adalah patokan saya, pondasi saya, dasar iman saya. Dan Alkitab adalah otoritas tertinggi iman saya dalam hidup saya. Jadi perasaan saya harus tunduk kepada Alkitab ya. Saya tidak mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengenakkan di telingamu, padahal informasi yang saya sampaikan keliru. Tidak mau saya seperti itu. Jadi saya akan menanggapi apa yang disaringkan oleh Pastor Brian mengenai Kristen progresif, di mana keselamatan itu di luar Yesus juga ada. Ya, keselamatan kekal maksudnya, kemudian bisa diperoleh dari hal-hal berbuat baik gitu ya, menurut informasi yang saya lihat, yang saya tonton gitu. Nah, saya akan menanggapi. Yang pertama adalah
Semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Ya. Dalam Roma 6 ayat 23, ya, upah dosa itu adalah maut, ya. Kalau kita baca, saya akan bacakan dulu. Roma 3 ayat 23 dulu, ya. Kita harus tahu, ya, kita harus tahu dulu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan apa yang dikatakan oleh asumsi saya, tidak, tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Coba kita buka Roma 3 ayat 23. Ya, Roma 3:23 saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Kenapa dikatakan semua orang telah berbuat dosa? Memang kita ini dari mana asal awal mulanya? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya. Kejadian pasal 3, ayat yang pertama sampai 20-an seterusnya, di sana terjadi pelanggaran. Terjadi pelanggaran di mana manusia pertama, yaitu Adam, yang diberikan perintah hukum di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16-17, bahwa yang dilarang untuk dimakan oleh manusia itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, tetapi ketika di dalam perjalanan kehidupan manusia itu, ya, dia bersama dengan istrinya di Taman Eden, di sana terjadi keinginan, ya, oleh karena apa? Oleh karena manusia itu bukan robot. Jadi dia mempunyai perasaan, dia punya kehendak, dia punya pikiran gitu dia. Jadi manusia yang telah diciptakan oleh Allah, mereka memiliki keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya terhadap satu larangan yang dilarang oleh Tuhan Allah, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya, keinginan memang awalnya tidak digolongkan di dalam dosa, tapi nanti itu akan dibakukan oleh Musa sebagai salah satu perintah dalam hukum Taurat, jangan mengingini. Karena dasarnya dari Kejadian pasal yang ketiga, yaitu keinginan Hawa. Tetapi keinginan yang ada dalam diri Hawa itu diseret oleh iblis. Artinya iblis menggunakan cara itu untuk masuk berkomunikasi. Iblis menggunakan cara itu supaya Hawa, Adam itu melanggar perintah Allah. Sebenarnya yang diserang oleh iblis itu sebenarnya adalah Allah, tetapi dia nggak mampu melakukannya. Kenapa dia nggak mampu? Karena iblis itu kan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah. Dan dia memberontak kepada Allah. Makanya dia iblis. Dan ada roh jahat. Bagaimana mungkin ciptaan bisa melawan pencipta? Nggak mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Dan iblis menyerang Allah melalui manusia. Dia rombak firman itu, dia kotak-katik firman itu. Tetapi manusia ini punya keinginan, dan inilah yang menjadi celah masuk iblis untuk bisa menggagalkan manusia itu. Supaya apa? Supaya berontak kepada Allah. Sama seperti iblis. Dan singkat cerita bahwa terjadilah pelanggaran itu, di mana Adam memakannya, sehingga terjadilah perubahan total. Apa itu? Kematian. Karena dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, di mana Tuhan memberi perintah kepada manusia itu, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan tidak bilang akan mati atau mudah-mudahan tidak, tetapi Tuhan katakan pastilah engkau mati. Kalau pastilah engkau mati, kata Tuhan, itu pasti terjadi, tidak ada tawar-menawar. Makanya ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka mengalami perubahan total. Kematian, ya, mati secara rohani, artinya hubungan mereka antara manusia dengan Allah tidak lagi baik. Kedua,
kematian fisik, di mana fisik ini yaitu akan kembali ke tanah. Ya, tubuh tanpa roh itu mati. Makanya ketika roh putus hubungan dengan Allah, tidak bisa lagi connect dengan Allah, maka tubuh ini juga nggak ada gunanya. Karena tubuh ini pada waktu Kejadian 2 ayat yang ke-7 berarti menjadi hidup oleh karena Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam diri manusia, sehingga dikatakan menjadi jiwa yang hidup. Makanya kalau sumber yang memberi kita hidup itu kita nggak connect lagi kepada Allah, maka apa gunanya semuanya? Mati. Yang ketiga adalah kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal adalah terpisahnya dari Allah selama-lamanya. Kita berada dalam penghukuman kekal. Di mana? Di neraka, di mana seharusnya neraka itu dijadikan untuk iblis dan para malaikat-malaikat yang tercemar atau roh-roh jahat. Tetapi karena kita juga memberontak kepada Allah, kita juga masuk ke dalam penghukuman kekal itu. Nah, di sini bahwa manusia yang di Taman Eden itu meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat ketika mereka sudah melanggar firman Allah, karena pelanggaran akan firman Allah itu, dosa adalah pelanggaran akan firman Allah, pelanggaran akan hukum Allah. Jadi kalau pada waktu itu manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat. Dia meninggalkan Tuhan. Ya. Manusia itu meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat. Manusia itu meninggalkan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-3. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Sebelum ayat ke-7, ini deh ayat yang ke-8. Ketika mereka ini Adam dan istrinya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah dalam taman itu, mereka berdua itu bersembunyi di antara pepohonan. Artinya mereka meninggalkan, pergi jauh dari Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak menjauh dari mereka. Tetapi yang meninggalkan Tuhan Allah adalah mereka. Oleh karena mereka menyadari bahwa mereka sudah berdosa. Nah, kalau mereka meninggalkan, Adam dan Hawa meninggalkan Tuhan Allah, pergi jauh, otomatis nanti itu terjadi, terpisah selama-lamanya dalam penghukuman kekal. Dan Allah berinisiatif. Artinya berinisiatif Allah. Allah tidak membiarkan manusia itu binasa. Allah berinisiatif. Allah yang mencari manusia. Artinya sorga yang mendekati manusia. Allah yang mendekati manusia. Allah yang mencari manusia. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ. Lalu ya, ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi Allah yang memanggil manusia itu. Allah yang berbicara kepada manusia itu. Karena manusia itu tidak lagi bisa connect dengan Allah. Tidak lagi bisa untuk tersambung dengan Allah. Karena terjadinya dosa. Kematian secara rohani, fisik, dan kematian kekal. Dan Allah tidak mau manusia ini mati dalam penghukuman kekal, terpisah dari Allah selamanya. Itu sebabnya inisiatif Allah mencari manusia itu. Allah yang mencari manusia, bukan kita yang mencari Allah. Kalau di dalam Kejadian pasal 3 ini tadi sudah kita bahas, ketika jatuh dalam dosa, manusia yang meninggalkan Tuhan. Artinya manusia tidak bisa lagi untuk
masuk ke surga karena dia meninggalkan Tuhan. Artinya manusia nggak mempunyai kehidupan karena dia meninggalkan sumber hidup itu. Tetapi apakah Allah membiarkan manusia itu binasa selama-lamanya? Tidak. Allah mengambil inisiatif. Bagaimana caranya Allah mengambil inisiatif? Dialah yang memanggil manusia itu, "Di manakah engkau?" Dia yang berkata kepada manusia itu. Makanya dari sini juga timbul bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Allah berbicara, firman yang keluar dari mulut Allah, dari diri Allah, itulah yang menimbulkan iman. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi ketika Tuhan berkata kepada manusia itu, barulah terjadi iman dari Adam itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah memberikan kabar baik. Allah memberikan perjanjian, kabar baik, sukacita, Injil itu. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan di dalam siapa? Di situ dikatakan bahwa melalui keturunan ini, yaitu itu tunggal, Dia, Yesus. Yesus sudah direncanakan. Yesus sudah ditetapkan di mana akan menyelesaikan satu permusuhan antara iblis, di mana kepala iblis, maut, itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan Yesus tumitnya dalam kemanusiaannya nanti itu remuk. Apa itu bentuknya? Dia menggenapinya di atas kayu salib. Tetapi maut, kepala iblis ya, yang dilambangkan dalam bentuk ular itu diremukkan, dihancurkan. Artinya maut dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Yesus yang hadir, yang di dalam kemanusiaannya dia taat kepada Bapanya, mengosongkan dirinya, dia taat kepada misi yang diberikan oleh Bapanya. Makanya ya, orang yang di dalam Yesus Kristus, yang di dalam Yesus Kristus, dialah yang tidak mengalami maut. Kematian tidak akan terjadi kepada orang yang percaya akan Injil yang Allah berikan, berita keselamatan, kebahagiaan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus tidak ada kematian kekal. Karena Yesus datang dari Bapa. Firman Allah yang menjadi manusia dalam Kejadian, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Di mana firman Allah itu adalah Allah itu sendiri dan menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, segala sesuatu ini dijadikan oleh firman Allah itu. Dan firman Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21, di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Apa artinya dibenarkan oleh Allah? Tidak mengalami penghukuman kekal. Kemudian Yesus adalah satu-satunya perantara. Satu-satunya perantara dan tidak ada. Dan Yesus dikatakan perantara yang esa pula antara Allah dan manusia. Karena bagaimana mungkin ada orang yang di luar Yesus bisa menjadi perantara untuk membawa orang ke sorga? Tidak mungkin.
yang bisa membawa kita kepada sorga, kepada Allah itu, yaitu Dia yang datang dari Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku datang dari atas, aku keluar dan datang dari Bapa. Firman-Nya lah yang datang keluar dari Bapa. Firman itu menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan olehnya, oleh darahnya, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan pasti kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan menuju kepada kebinasaan, tetapi hanya orang di dalam Yesus Kristuslah tidak ada kebinasaan. Ya, jadi jangan kita berkata sekali lagi, hati-hati kepada pengajaran-pengajaran yang lain yang memberitakan keselamatan di luar Yesus. Hati-hati, jangan kau dengar. Jangan kau dengar. Jangan kau dengar, berbahaya itu. Ya, firman Tuhan bilang, Alkitab berkata, ujilah setiap roh, ujilah setiap pengajaran, ujilah setiap orang yang mengaku dirinya rasul, nabi, apapun itu. Lewat apa? Kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang menolong kita, membimbing, mengingatkan kita akan segala pengajaran dari para rasul, ya. Alkitab, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengingatkan kita, memimpin kita, yang mengajari kita. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, jangan kau telan mentah-mentah pengajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Engkau tidak perlu takut untuk menjaga perasaan orang lain. Jangan. Perasaan kita ini harus tunduk kepada Alkitab, ya. Harus tunduk. Otakmu, hatimu, perasaanmu harus tunduk kepada otoritas yang tertinggi, Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Jangan kau main-main dengan keselamatanmu di dalam Yesus Kristus. Dunia nggak bisa memberikan engkau selamat, bebas dari penghukuman Allah, nggak bisa. Perbuatan baikmu ataupun perbuatan jahatmu tidak bisa membuat engkau bisa diselamatkan dari murka Allah kalau bukan di dalam Yesus Kristus. Hanya orang yang di dalam Yesus Kristus, satu-satunya perantara yang esa antara Allah dan manusia, yaitu dalam kemanusiaan Yesus Kristus yang telah datang, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menyatakan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus, yang olehnya engkau pasti diselamatkan, dibenarkan. Ya, harus hati-hati saudara, harus hati-hati. Sekali lagi, ya, ini coba nanti saudara buka, ya, itu perantara yang esa. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus, yang juga adalah manusia saudara. Jadi di dalam kemanusiaannya Yesus Kristuslah yang olehnya, ya, kita telah dibenarkan, kita telah didamaikan dengan Allah. Kalau tidak, kita akan terpisah selamanya dari Allah. Ya saudara, berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hati. Saudara nanti bisa baca di rumah, ya, di dalam Ibrani 7 ayat 22, 8 ayat 6, 9 ayat 15, ya. Itu berpatokan dalam Kejadian 3 ayat 15. Saudara baca di rumah. Baca di rumah, ya saudara. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Ya, sejak semula Adam sudah melanggar hukum Allah, dan dari Adam dosa itu masuk. Ya, dosa itu masuk, tapi
ada Adam terakhir yang telah menyelesaikan di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dan kita yang percaya, yang menerima anugerah keselamatan yang Allah telah nyatakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu anak-anak secara rohani yang percaya, yang menerima anugerah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus bagaimana? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada keselamatan. Tidak ada menjadi anak Allah di luar Yesus Kristus, tidak ada. Hanya di dalam Yesus Kristus itu saja perantara yang esa antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Tidak perlu lagi mengatakan, oh saya ini Kristen ini, mau Kristen apapun, selama engkau tidak tunduk kepada Alkitab, selama engkau tidak memberitakan kabar yang baik, kabar baik Yesus Kristus yang satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, maka engkau sesat, maka engkau bidat, maka engkau layak untuk diikatkan batu kilangan di lehermu, tenggelamkan, daripada banyak orang yang binasa oleh karena kesesatan pengajaran yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Jangan mau tertipu oleh dunia ini. Waspadalah. Seluruh gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang benar-benar pengikut Yesus Kristus, hati-hati. Tidak ada keselamatan kekal di luar Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Salam dari saya, Uncle Mandil.